Halo, Eh, ya, ya, gimana? Halo, halo, silakan, silakan. Tadi siapa tuh? Kalau di e-learning nggak ada Pak, nggak ketemu. Tapi kok bisa ada absensi ya? Nanti tolong ditanya ke apa namanya ke Inaba ya. Apakah ada absensi online? Karena di saya tuh muncul absensi itu. Apa mungkin yang mengakses ke Zoom udah ditangkap sama Inaba gitu kan kalau hari ini. Tapi kalau absensi untuk hari-hari apa namanya? Hari-hari offline gitu, hari-hari recording itu saya absen semua. Ya, jadi saya ulang lagi kita agak hati-hati masalah ini ya, absensi, kehadiran, terus tugas sama kuis ya karena semester lalu itu ininya apa namanya porsinya agak besar ya. Semester lalu porsinya agak besar bisa sampai 50%. Termasuk keaktifan gitu ya. Keaktifan karena ada nilai dari SCL ya, dan nilai SCL itu pengaruhnya besar juga. Jadi dengan cara begitu saya perhatikan kemarin ada di MM ya ada mahasiswa yang aktif gitu ya dan itu porsi nilainya jadi besar walaupun nilai UTS UAS-nya nggak terlalu tinggi gitu ya. Kalau memang ini masih diterapkan. Oke, sebentar. Ini saya isi SCL dulu. Sampai sini ada pertanyaan untuk sesi 1 sampai 3. Nggak ada? Oke. Tolong kameranya dihidupin aja. Oke, baru jadi di minggu-minggu lalu kita kameranya dihidupin aja ya. Oke, Mas Bahrul ya. Jadi di minggu-minggu lalu kita udah belajar mengenai ini ya, mengenai eh, peran perbankan gitu ya sama produk-produknya. Nah, minggu ini tuh sebetulnya mengenai pasar modal dan pasar uang. Jadi di bank itu ada pasar modal bank nggak masuk gitu ya, tapi ada di banyak kan di pasar uang. Yang Bahrul Ulum, Ahyani, Rahma sama Sarah sama Erwin bisa hidupin kamera. Saya tujuh aja santai. Oh, padahal pengen setuju sih. Tujuh. Setuju santai-santai besok pingsan. Pingsan gimana? Sama suaranya. Santai sih ya, tapi udah gimana Siapa yang lagi? bicara? Gimana aja daripada diratapi. Boleh nggak sih kalau misalkan dilapor nihil dulu? Ya itu jalan terakhir ya. Kalau kata saya, kalau misalnya di batas akhir waktu Oh, nanti kita belum bisa menemukan atau belum ada laporan keuangan yang bisa kita input, Ahmad kita Arganta. Ahmad Arganta ini yang mana ya? Bapak udah ada Halo, Ahmad Arganta. Atas nama siapa? Karena di absensi nggak ada nama Ahmad Arganta. belum ada apa-apa. Mohon maaf Pak, namanya Ahmad Maulana Pak. Cuman ini nama Google, jadi ke Zoom-nya Ahmad Argenta Pak. Oke. Itu volumenya jangan masuk, suaranya jangan masuk nggak bisa. Tuh.
Lalu atas nama Dini ya, tadi Dini ada ya. Oke. Yang Erwin sama Ayu, Rahma, Irma, ini ininya hidup tapi Ayu, Rahma, Irma, Erwin, kameranya bisa hidup. Ini orangnya nggak ada ya? Ayu, Rahma, Irma, Sarah Goklas, Dini. Oke. Dini ada, Pak. Kameranya bisa hidup. Maaf Pak Rahman lagi jalan sebentar lagi. Oke. Sarah sama Erwin sedang bekerja katanya. Oke. Oke. Dini nggak bisa hidup, Pak. Maaf, lagi bekerja. Irma Ahyani, Erwin, Maaf Pak, Ayu nggak ada. ya. Kameranya nggak bisa hidup. Oh, malah log out. Oke, kelamaan nih. Saya mulai aja deh. Eh, yang Irma suaranya udah muncul. Yang lain dengar nggak suara saya? Dengar kan ya? Halo? Dengar, Pak. Oke. Oke, saya mulai aja ya. Kita lanjut hari ini ke sesi keempat, gitu ya. Sesi keempat mengenai pasar modal dan pasar uang. Nah, teman-teman mungkin paham ya bahwa salah satu fungsi dari kalau bank sentral gitu ya itu pengendalian masalah moneter dan itu juga ada di pasar modal dan di pasar uang. Ya, jadi bank-bank itu juga bergerak di pasar modal. Sebentar. Jadi sekarang ini memang sudah lama sebetulnya. Udah ada di kita itu ada pasar uang, ada pasar modal, dan ada kegiatan investasi. Jadi kalau pasar modal itu teman-teman bisa lihat misalnya adalah di Bursa Efek Indonesia ya di BEJ ya. Em, di pasar uang dan pasar modal ini akan mendorong gitu ya dan memfasilitasi gitu perputaran dana ya yang diperlukan bagi sistem keuangan. Jadi pengaturannya, regulasinya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ya, jadi investor ada di pasar modal
dan juga investor juga berhubungan dengan pasar uang gitu ya. Lalu emiten-emiten perusahaan-perusahaan yang go public itu akan masuk di pasar modal. Di pasar uang juga ada pasar surat berharga gitu ya. Ada surat berharga pemerintah, ada surat utang negara, ada obligasi dan lain-lain. Jadi ini konteksnya adalah pasar uang ini bisa membantu mendorong pertumbuhan dan memfasilitasi kebutuhan dana ya, kebutuhan dana di negara itu gitu ya. Nah, pasar uang ini biasanya jangka waktu yang diperdagangkan itu jangka pendek. Instrumen keuangannya itu biasanya jangka pendek. Biasanya kurang dari 1 tahun. Ya. Jadi kalau di bank itu ada namanya PUAP, pasar uang antar bank. Nah itu antar bank saling pinjam meminjam gitu ya. Jadi misalnya dalam 1 hari ini ada bank yang dana keluarnya lebih besar daripada dana masuk gitu ya. Dan untuk memenuhi ketentuan bukan tidak mungkin mereka akan mencari dana ke pasar uang gitu ya. Pasar uang. Jadi artinya dia akan meminjam ke bank lain untuk memenuhi ketentuan likuiditas dia atau kecukupan likuiditas gitu ya. Dan mungkin juga mereka akan pinjam kepada bank sentral gitu ya. Bank sentral dan sebagai lender of the last resort. Jadi bank sentral itu akan memberikan pemberi pinjaman terakhir gitu ya. Nah, instrumen-instrumen di pasar uang ini likuiditasnya tinggi ya dan bisa dengan mudah dijual dan dicairkan menjadi tunai. Jadi kebutuhannya untuk dana jangka pendek ya, dana jangka pendek dan mengatur likuiditas dalam sistem keuangan. Nah, begitu juga dengan forex ya. Di situ ada pasar valuta asing gitu. Pasar valuta asing. Nah, itu bank-bank akan apa namanya melakukan transaksi di pasar uang di money market gitu ya. Jadi ada jual beli US. Jadi kalau pengelolanya itu di bank adalah di unit dealing room biasanya, treasury atau dealing room. Dia yang akan mengatur kebutuhan forex ataupun kebutuhan likuiditas bank itu ya. Jadi mereka yang akan terjun langsung ke pasar uang. Jadi dia akan menyediakan sarana bagi perusahaan, institusi keuangan dan pemerintah untuk mendapatkan dana jangka pendek ya untuk membiayai operasional. Entah itu untuk melunasi kebutuhan jangka pendek atau melakukan hedging atau melakukan lindung nilai. Lindung nilai ini contohnya begini ya teman-teman. Misalnya saya perusahaan dan saya punya kewajiban dalam USD US dollar di luar negeri 6 bulan lagi. Ada hutang yang harus saya bayar dalam 6 bulan. Nah, saya bisa melakukan lindung nilai karena saya berdagang di Indonesia dengan dengan mata uang rupiah gitu ya. Saya perlu menjaga supaya kurs rupiah hutang saya itu tidak terlalu berfluktuasi. Ya, misalnya saat ini kurs misalnya 16.100. Nah, saya pengen jaga supaya kurs saya tetap di 16.100 untuk bayar hutang saya dalam 6 bulan kemudian. Nah, itu bisa dilakukan oleh bank dan itu dilakukan antara lain di pasar uang. Ya, transaksinya adalah derivatif. Jadi tujuannya pasar uang ini antara lain untuk kebutuhan jangka pendek. Ya, nah ini karakteristiknya pasar uang jangka pendek, liquid gitu ya. Liquid itu artinya mudah dicairkan. Jangka waktunya pendek, liquid jadi mudah dicairkan, resikonya rendah ya. Lalu bisa untuk mengelola likuiditas dan ada pengaturan suku bunga di situ. Kira-kira kemarin hari apa ya? Hari Rabu atau hari Selasa. Teman-teman dengar nggak hasil rapat Dewan Gubernur BI? Ada yang dengar? Rapat Dewan Gubernur BI kan itu diumumkan tuh. Ada yang baca beritanya? Gini, sederhana aja deh. Sederhananya teman-teman lihat nggak kurs rupiah kita selama seminggu ini? Ada yang lihat? 100 Pak, sekitar 16.000. 16.100 100. ya. Betul tuh Mas Bahrul. 16.100 itu sebetulnya baru di minggu ini ya. Minggu sebelumnya kan sempat 16.300 ya. Nah,
Itu yang di apa di peran dari bank sentral gitu ya, bank sentral di sisi moneter. Kaitannya apa dengan pasar uang? Bukan tidak mungkin bank sentral itu atau BI melakukan intervensi. Intervensi di mana? Di pasar uang. Bagaimana dia melakukan intervensi? Dia akan mem- apa namanya, melepas dolar dan membeli rupiah sebanyak-banyaknya gitu untuk mendorong dolar di jadi kan ceritanya nih kebutuhan masyarakat kita tinggi terhadap dolar waktu itu gitu ya, waktu minggu lalu. Nah, bank sentral itu untuk menjaga kan kursnya meningkat. Untuk menjaga kurs, bank sentral akan melepas dolar. Melepas dolar dan artinya dia akan membeli rupiah. Itu dilakukan di pasar uang. Itu salah satu teknik yang dilakukan oleh bank sentral. Ternyata ini yang kita lihat minggu ini ya, setelah sebelumnya itu saya nggak tahu apakah BI melakukan intervensi atau enggak. Ternyata kurs itu masih terus naik kan, masih tetap tinggi gitu, tetap tinggi. Dan kemarin mungkin sekitar hari apa ya, Rabu atau Kamis saya lupa itu Bank Sentral menetapkan suku bunga baru, menetapkan suku bunga acuan ya, suku bunga Bank Indonesia acuan itu sekitar naik dari 6% ke 6,25. Ya, itu juga sebetulnya upaya untuk meningkatkan kurs ini ya, meningkatkan kurs rupiah, mata uang rupiah gitu ya. Jadi dolarnya ditekan. Karena apa? Kalau dia menaikkan suku bunga, ini kan yang terjadi sebetulnya waktu minggu lalu itu banyak dana asing keluar, ya, dan banyak kebutuhan. Jadi kalau teman-teman lihat di pasar modal, ini kan kita cerita pasar uang, pasar modal. Bulan-bulan Maret itu adalah waktunya mereka bayar dividen. Perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Nah, waktu mereka bayar dividen, banyak juga investor mereka itu kan berasal dari luar negeri dan dibayarnya dalam US dollar. Jadi kebutuhan US dollar itu tinggi. Ya, jadi tinggi mungkin mereka membeli dolar, mungkin dorongan salah satunya dari situ gitu ya. Karena belum ada statement dan belum ada ini ya, tapi kemungkinan perkiraannya itu memang dari kebutuhan emiten-emiten yang di pasar modal dan mereka membayar dividen. Bayar dividen dalam bentuk US dollar ke investor-investor yang ada di luar negeri. Dan juga ada kemungkinan sebetulnya investor itu menarik dana gitu ya, menarik dana mereka. Jadi kan ceritanya gini, kalau investor, saya investor dari Amerika misalnya gitu ya, saya mau beli saham di Indonesia, kan saya tukar pakai rupiah. Jadi saya bawa dolar, saya jual, saya belikan rupiah gitu ya, lalu saya belikan saham di Indonesia. Nah, kemarin itu memang banyak yang investor ini sebetulnya semenjak akhir tahun lalu itu banyak yang keluar. Dana mereka itu banyak keluar. Jadi teman-teman sebetulnya bisa lihat install aplikasi RTI. Saya nggak bisa tunjukin di sini ya, saya coba screenshot. RTI itu gratis, itu bisa lihat setiap saham, pembelinya siapa gitu ya. Itu ada dipisah, apakah ini investor asing atau investor dari luar negeri. Nah, kalau investor luar yang keluar dan jadi istilahnya dana dia kembali ke negaranya, itu akan menyebabkan mereka akan tukar lagi dalam bentuk US dollar dan akhirnya kurs akan semakin tinggi gitu ya, kurs US dollarnya akan semakin tinggi dan rupiahnya akan semakin tertekan gitu ya. Itu yang terjadi. Saya kasih gambaran sedikit. Ini yang ini ya. Nah ini muncul nggak trading view di monitor? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Nah ini trading view Ada, Pak. udah muncul. Udah, Muncul. Pak. Teman-teman bisa lihat gitu ya, tinggal akses gratis di internet. Itu di situ ada trading view. Semua bursa apa namanya ataupun uang ataupun emas gitu ya ada di situ.
Nah, ini saya kasih lihat ini kan forex ya, forex mata uang. Jadi bisa dipilih juga sebetulnya bukan mata uang, bisa apa saham pun bisa gitu ya sebentar. Nah, ini IHSG sepanjang kemarin ya, ini IHSG. Ini berarti apa kalau IHSG ini pasar modal ya yang tadi. Ini pasar modal yang ada di Indonesia. Kemarin gimana posisinya turun 1,67% ya. Kripto pun ada di sini ya. Exchange traded fund ada di sini. Tapi yang kita banyak ini berurusan kan sebetulnya dengan pasar saham gitu ya. Lalu kita lihat forex ya. Forex ini saya pengen nyontoin. Nah, ini forex. Forex sehari kemarin ya. Ini satu one day ini berarti 1 hari. Ini kondisi kurs kemarin sampai dengan siang gitu ya, sampai dengan siang. Sempat naik jam 3 itu 16.220 lalu turun ke 16.200. Saya nggak tahu apa yang terjadi gitu di market, tapi kan bukan tidak mungkin sebetulnya si bank sentral masuk gitu ya di sini. 16.220 turun ke 16.204. Kalau kita lihat selama 1 bulan ini. Nah, ini sebetulnya waktu tanggal berapa ini? 15 April kita lagi lebaran tuh. Kita lagi lebaran, kursnya tiba-tiba naik ya tanggal 16 ini jadi 16.170, masih akhirnya 15.800 ya. Dan ini sempat turun. Nah, rapat Gubernur BI mungkin di sekitar tanggal ini saya lupa. 23, 24 sempat turun tuh. Tapi naik lagi. Tapi naik lagi. Berarti kan karena kita kan ini berurusan sama ekspektasi ya, sama harapan dari investor asing. Jadi dilihat-lihat, maksud saya dilihat-lihat, lalu kalau di aplikasi di handphone coba install RTI, belajar ngelihat saham, banyak penjelasan ada di apa namanya mengenai investor gitu ya. Eh, karena ini gini, resikonya besar nggak? Resikonya sebetulnya besar, ya. Kalau misalnya BI, misalnya Bank Sentral menaikkan suku bunga, ya menaikkan suku bunga. Untuk apa? Untuk menjaga kurs, menaikkan suku bunga. Otomatis bunga dana di perbankan akan naik, ya. Kalau bunga dana di perbankan naik, otomatis nanti kredit perbankan akan terkena. Dan otomatis maka itu suku bunga kredit juga bukan tidak mungkin akan meningkat juga, ya. Kalau suku bunga meningkat, masyarakat cenderungnya untuk apa? Apakah mereka masih mau belanja atau mereka simpan dananya kalau suku bunga tinggi? Kita pakai logika aja, tapi saya pengen cerita sebetulnya kaitannya dengan pasar uang gitu ya, pasar uang, pasar modal. Kalau suku bunga naik gitu ya. Mungkin menyimpan. Nah, masyarakat kan cenderung akan menyimpan ya, menyimpan dananya. Berarti kalau masyarakat menyimpan, uang beredar akan berkurang, ya. Uang beredar akan berkurang. Kalau uang beredar berkurang, berarti masyarakat akan mengurangi konsumsi, menahan konsumsi. Padahal salah satu aspek pertumbuhan ekonomi itu ada di konsumsi, ya. Di itu ada kaitannya. Saya nggak tahu dia satu ada belajar ekonomi makro nggak? Ekonomi makro belajar. Di SMA Pak. Oh, di SMA ada. Oh, ya, yang Eh, IPS kali, yang kalau yang IPA nggak dapet ya. mungkin nggak yang IPA. Iya. Nah, itu ada di ekonomi makro. Jadi itu terkait dengan kebijakan dari apa namanya Bank Sentral. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, masuk aja ke ini Indonesia Trading View gratis. Mau ngecek saham boleh gitu kan. Ini saham, sorry. Mau ngecek saham kalau pengen tahu, kalau pengen langsung ke pasar modal ini langsung terindeks gitu kan. Nah, ini IHSG gitu kan. Ini yang syariah, ini yang di Amerika nih Standard and Poor. Ya, ini Jepang, Nikkei, ini di eh,
Nasdaq sama Dow Jones itu ada di Amerika. Ini untuk saham, ya. Nah, ini BCA gitu. Bisa kelihatan semua. Jadi BCA misalnya dari pagi kemarin pembukaan, sorry, ini 1 bulan ya. Nah, pagi pembukaan harganya ini 9725, sore penutupan 9625, turun 100, ya, turun 100. Kalau kita pakai RTI di aplikasi RTI, kita bisa lihat tuh, yang jual itu siapa? Apakah investor asing, apakah investor lokal? Gitu ya. Biasanya yang dananya besar itu asing. Frekuensinya nggak banyak, tapi dananya besar. Dan itu langsung berpengaruh, ya, berpengaruh ke harga saham. Pak, izin bertanya boleh? Ya, silakan. Maksud Bapak tadi yang bank sentral yang melepas dolar itu kan maksudnya itu kan untuk menaikkan demand rupiah ya, untuk menaikkan permintaan rupiah. Nah, pertanyaan saya, apakah eh, semua dolar itu apakah emang dipegang, apakah si bank sentral itu benar-benar mempunyai dolar atau mereka membuat kebijakan-kebijakan yang bisa menaikkan permintaan rupiah atau bagaimana, Pak? Oh, mereka punya. Kan gini, kalau kita dulu pernah tahu ya masalah perputaran uang ya. Perputaran uang itu rumusnya kan MV sama dengan PT. M itu jumlah uang beredar, P itu penggunaan, berapa kali uang itu digunakan, sama dengan P itu harga inflasi, T itu apa namanya? T itu adalah semua barang yang ada di negara kita. Semua produksi ekonomi yang ada di negara kita. Nah, kalau mereka itu gini, P sama T itu angkanya relatif stabil. Jadi yang berhubungan itu sebetulnya M sama dengan P. Tadi ini diingat-ingat di kepala ya, rumusnya MV sama dengan PT. M itu adalah uang beredar, P itu adalah jumlah perputaran uang, berapa kali digunakan. P itu P itu adalah harga dan inflasi. T itu adalah apa namanya? eh, seluruh barang yang ada di perekonomian kita, yang berputar di perekonomian kita. Jadi MV itu kalau kita bisa bilang itu adalah siklusnya pembeli gitu ya, MV. Itu PT itu sama dengan siklusnya si penjual. Barang dikali harga gitu kan, P sama T. P itu price, T itu GDP. Nah, kalau sekarang misalnya gini, P sama P sama T, V ya, P sama T itu relatif stabil. Berarti yang bergerak itu M sama P. M itu uang beredar dan harga. Bank sentral sebetulnya bisa mencetak uang kapanpun, kapanpun. Ya, cuma kan nanti gini, kalau mereka cetak uang, M-nya dinaikin, gitu ya, ditambah, ini yang pasti berdampak nanti harga. Yang berdampak nanti akan berdampak terhadap harga, gitu. Ya, jadi kalau dolarnya mungkin pemerintah juga, bank sentral juga tidak, selain mereka punya, perbankan juga punya gitu ya. Tapi mereka juga akan tarik dari luar. Maksudnya gini, supaya orang luar itu membeli rupiah lagi. Supaya orang, jadi dolar-dolar yang dari luar akan masuk. Ya, dolar-dolar yang dari luar akan masuk. Misalnya gini, dengan menaikkan suku bunga, gitu ya, dengan menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga, investor yang ada di luar, yang di Amerika, misalnya di Amerika suku bunganya berapa sekarang? Taruhlah 5,25, seingat saya 5,25 terakhir, gitu ya. Dan bank sentralnya naikin bunga jadi 5,5 gitu. Misalnya naikkan jadi 5,5. Investor akan berpikir gini, saya lebih baik saya simpen di Amerika atau saya simpen di Indonesia. Di Indonesia saya dapat 5%, di Amerika saya dapat 5,25. Ini sebelum kita naik misalnya ya, 6% tadi. Di Indonesia 6%, di Amerika 5,25. Tapi di Indonesia resikonya lebih besar. Misalnya seperti masalah kurs ini gitu. Nilai uang saya nanti kalau saya jadikan rupiah ini nanti terdepresiasi. Lebih bagus saya simpan di luar gitu kan. Dengan harga bandingan cuma 5,25. Nah,
Bank sentral dengan menaikkan suku bunga 6% gitu, 6%, itu akan memancing tuh dana dari luar untuk masuk. Oh, sekarang di Indonesia 6%. Kalau 6% saya oke. Saya akan masuk lagi ke Indonesia. Gitu. Itu yang terjadi di minggu lalu. Ya, di minggu lalu. Di minggu lalu, nah ini nih. Ini mungkin sekitar tanggal, sorry, ini turun. Oh, ini forex ya, ini forex. Nah, ini. Waktu kita lebaran itu sekitar tiba-tiba naik 16.170. Nah, ini kemungkinan ini waktu rapat Bank Sentral. Bisa dicek pengumuman Bank Sentral menaikkan suku bunga itu kapan gitu. Entah dia tanggal 23 atau tanggal 24. Ya. Rapat Dewan Gubernur dan mengumumkan Bank Sentral menaikkan suku bunga acuan. Nah, ini kan kursnya turun. Tapi dalam beberapa hari ini naik lagi gitu. Dalam beberapa hari ini sebetulnya naik lagi ke 16.200. Kemarin Gubernur BI sudah bilang bahwa sampai dengan Desember perkiraan mereka nanti bertahan di 15.800. Anda bisa bayangkan gitu ya, kalau 15.800 ke Desember berarti udah keburu naik semua gitu. Dan banyak yang bilang ini kita kembali ke tahun 98. Kalau menurut saya ini bukan tahun 98. Ini 98 tertinggi ini. 15.000, 15.100 kalau nggak salah. Ini tertinggi tahun 98. Nggak pernah sampai 16.200. Nggak pernah. Ini masa periode Habibie. Bisa ditekan sampai rendahnya. Sampai 6.870. Dengan caranya Presiden kita Habibie bisa menekan sampai 6.800, 6.700 Pak. Itu. Nah, ini sekarang eh, jadi banyak faktor sebetulnya yang dihadapi Bank Sentral ya. Banyak faktor. Satu, ini saya ngerti sebetulnya dilema Bank Sentral saat ini gitu. Satu, pemerintah kita perlu uang ya. Ini kan pemerintahnya agak jor-joran gitu, mengeluarkan pembiayaan infrastruktur gitu ya. Jadi agak perlu utang. Jadi pemerintah akhirnya akan menerbitkan surat hutang. Ya, dari dalam rangka apa? Dalam rangka mencari menutupi kebutuhan pemerintah. Surat utang ini maksudnya kan untuk dijual keluar gitu ya. Untuk orang dari luar, investor dari luar untuk beli surat utang gitu. Yang terjadi sebetulnya sekarang ini surat utang itu nggak terlalu laku di luar. Nggak terlalu laku. Akhirnya yang melakukan pembelian siapa paling besar? Bank Sentral. BI. BI. Nah, kondisi saat ini, seperti sekarang ini, sebetulnya hampir 85% surat utang negara itu sudah dikuasai oleh BI. 85%. Jadi yang dimiliki oleh asing, gitu ya, mungkin sekitar 15% aja. 85%. Nah, sekarang kalau BI begini ya, BI mau melakukan intervensi, atau BI menaikkan suku bunga. Untuk apa? Untuk meningkatkan nilai rupiah, gitu ya, mendepresiasi gitu. Dana asing masuk. Dana asing masuk. Dan tiba-tiba sekarang pemerintah bilang, ini saya jual surat utang. Nggak ada yang beli. Anda tolong beli. Lagi yang beli. Surat utangnya dalam bentuk apa? Rupiah misalnya. Kalau dia rupiah, dia akan melepas lagi rupiah ke pasar. Ya kan? Dia akan melepas lagi rupiah ke pasar. Akhirnya rupiahnya nanti banjir lagi. Banyak lagi. Banyak lagi. Nah, kursnya gimana gitu. Maksudnya, kalau rupiahnya banyak lagi, money market di pasar gitu, kan kursnya akan tertekan lagi. Kurs rupiah akan tertekan lagi gitu ya. Jadi uang dana di masyarakat itu kan jadi banyak lagi. Sebenarnya kalau di kondisi masyarakat real, menurut saya sebetulnya udah agak ngos-ngosan nih. Menurut saya udah menahan ini gitu ya, menahan konsumsi gitu. Untuk menahan konsumsi karena harga-harga cenderung naik. Tadi ingat rumusnya MV sama PT. Kalau M-nya di V sama T, ingat-ingat itu cenderung stabil. Kalau M-nya, uang beredarnya ditambah, yang akan naik itu P-nya.
harga inflasi. Jadi kalau uang beredar ditambah, harga-harga akan naik. Kenapa? Karena masyarakat akan beli. Tapi yang terjadi kan sebetulnya M-nya ditambah, sekarang ini beli SBN gitu. Dipakai untuk beli SBN. Harga-harga juga naik. Sebetulnya harga juga naik gitu ya. Jadi, makanya kita lihat sekarang harga beras, harga harga ini agak naik. Ini baru satu ini ya, satu satu pendapat. Kalau kita di ini kan ada pemikiran ekonomi Keynesian gitu ya. Ini cenderungnya secara moneter gitu ya. Melihatnya secara moneter. Tapi kan di secara real apakah barang itu ada gitu. Itu juga bisa dilihat kan. Di sektor realnya sebetulnya kalau beras naik, apakah beras itu ada? Maka memang berasnya nggak ada, itu kan berarti inflasinya bukan karena uang beredar, karena barangnya nggak ada gitu. Lain lagi kan, secara real barangnya nggak ada. Ada yang mau tanya sampai sini? Silakan. Nggak apa-apa kita diskusi aja. Ini kan saya cuma mau kasih gambaran pasar uang, pasar modal gitu ya. Karena sebetulnya kan materi-materi begini kan saya ngajarnya di MM. Tapi kalau teori itu menurut saya kurang ini ya, kurang menarik, bisa dibaca, bisa dibaca. Jadi saya kasih gambaran-gambaran lebih ini aja, lebih early gitu ya, lebih early. Kalau saran saya teman-teman belajar jual beli saham untuk tahu market. Tujuannya itu aja dulu. Oh saya nggak ada uang, jangan pakai uang sendiri, pakai RTI itu. Install aplikasi RTI, di situ ada trading. Kalau mau kita satu sesi, saya belum bisa ngelingin dari handphone ke ini sih, ke apa namanya ke laptop gitu ya. Jadi saya kasih lihat tuh sebetulnya tampilan di RTI. Eh, saya yakin sebetulnya 3% per hari bisa dapat, asal kita sabar. 3%. Eh, lalu ini Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah I, harga IHSG, indeks harga saham gabungan itu apakah ada berkaitan dengan kurs rupiah, Pak? Ya, Terutama dengan jelas, dolar. jelas, jelas. Kan saya tadi bilang, investor terbesar sebetulnya di saham kita, di bursa kita, itu investor asing. Investor asing. Kalau mereka masuk gitu ya, rupiah kita kan akan naik gitu ya, akan membaik gitu. Kursnya akan kurs US akan turun gitu. Tapi kalau mereka keluar, nah ini yang terjadi kan. Kalau mereka keluar dari Indonesia, kurs kita akan tertekan. Ya, kurs kita akan tertekan. Sebetulnya ini nggak lepas. Memang betul juga kalau alasan pemerintah bilang, oh enggak rupiah kita sebetulnya stabil. Yang masalah itu di luar negeri gitu kan. Yang menguat itu mata uang asing. Ya memang, ya memang gitu. Memang pasar kita kan saling berkaitan. Ya menguat kenapa? Karena pemerintah sana kan juga begitu. Pemerintah yang terjadi di Amerika ini kan sebetulnya karena ada pembiayaan perang dan lain-lain gitu. Dan beberapa negara itu nggak mau lagi pakai US dollar gitu bertransaksi kan. Kayak BRICS itu kan Brazil, Rusia, India, Cina itu kan antar mereka kan mereka banyak yang nggak mau transaksi dengan US dollar. Ya, ada lagi sekarang mau masuk kan Saudi apa? Kalau apalagi kalau Saudi masuk, Saudi itu petrodolar, jadi jual beli minyaknya dari dulu mereka terikat dalam dolar gitu. Kalau mereka, misalnya Saudi aja misalnya melepas, mereka nggak mau jual beli minyak dengan dolar gitu ya. Jadi mereka misalnya bilateral aja, saya beli sama Rusia, saya bayar pakai rubel. Jual beli sama Cina saya jual ini pakai yen gitu. Kan US dollar nggak kepake lagi. Kan mestinya US dollar akan terdepresiasi gitu ya. US dollar. Nah, pemerintah sana, pemerintah Amerika juga kan nggak tinggal diam. Oh, uang uang US dollar dia banyak kembali ke negara dia nih, nggak kepake gitu ya, nggak kepake. Nah, kalau terdepresiasi kan mereka akan rugi gitu ya. Terdepresiasi US berarti kan negara uang kurs mata uang lain yang akan meningkat di mereka gitu. Misalnya kurs rubel akan meningkat, kurs yuan akan meningkat di Amerika gitu. Nah, mereka kan akan berusaha menaikkan suku bunga. Sama kita gitu.
Mereka akan berusaha menaikkan suku bunga untuk apa? Untuk menarik dana-dana dari luar supaya masuk ke US dollar. Nah, yang terjadi di Indonesia juga begitu. US dollar naikin bunga gitu. Di Indonesia dana-dana keluar, bank sentral pun menaikkan suku bunga. Bank sentral kita. Itu ini memang ada pandangan monetaris sih gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut pendapat saya yang terjadi di US itu kan inflasinya bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah cost push gitu ya. Kayak di Eropa mereka mulai terbatas masalah batu bara, masalah kan mereka kalau musim dingin mereka perlu batu bara. Nah, sekarang karena perang ini kan mereka dibatasi oleh Rusia. Rusia menyerang Ukraina. Ukraina itu produsen gandum terbesar, ya, salah satu produsen gandum yang terbesar. Berarti harga-harga akan naik. Kan itu bukan dari sisi moneter, tapi secara real barangnya nggak ada gitu, yang menyebabkan harga-harga naik. Jadi gitu, Mas Bahrul ya, gambarannya. Tentu akan pengaruh. Kita semua berkaitan. Itu yang dimaksud bank itu punya resiko sistemik. Bahwa itu bisa merembet. Satu sisi bermasalah, satu bank bermasalah bisa merembet. Karena bank itu sebetulnya kan menciptakan uang gitu. Menciptakan uang gini. Saya nih punya uang. Anggaplah eh, saya punya uang misalnya 1 juta. Saya setor ke bank. Itu kan bank bisa ngasihkan kredit gitu ya. Dari 1 juta itu. Taruhlah bank sentral ngatur 10% harus disimpan ke bank sentral. 90% boleh Anda kasih kredit. 90% saya kasih kredit. Jadi 900.000 sama banknya nanti dijadikan kredit. Penerima kredit ini kan akan pakai gitu ya, dia belikan barang, dia belikan apa atau barang-barang apapun dalam bentuk uang 900.000 kan. Nah, si penjualnya ini kan nanti akan dapat uang, dia simpan lagi di bank 900.000. 900.000. Nah, banknya ini akan salurkan kredit lagi 90% dari situ. Jadi 810.000. Terus akan begitu. Jadi uang itu akan tercipta semakin banyak, semakin banyak. Yaitu yang disebut dengan fractional reserve banking. Semua bank kita itu fractional reserve banking. Jadi uang itu akan semakin banyak dan semakin banyak. Perhitungannya adalah 1 dibagi reserve requirement. Reserve requirement itu yang disarankan BI untuk disimpan. Jadi kalau ada dana harus disimpan. Kalau tadi 10% kan, 90% boleh dikasih kredit, 10% harus disimpan di BI. Berarti kalau 1 dibagi 10%. Penciptaan uang yang terjadi itu bisa 10 kali lipat. 1 dibagi 10% itu kan dapatnya 10. Penciptaan uang yang tercipta itu bisa 10 kali lipat. Jadi kalau saya taruh 1 juta, uang yang tercipta itu bisa sampai dengan 10 juta. Nah, ini yang terjadi di perbankan ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Saya lanjut ke materi. Nah, ini tadi pasar uang ya. Pasar uang itu ada apa aja? Ada uang, ada pinjaman jangka pendek gitu ya, entah itu antar perbankan, ada forex, ada obligasi ya, yang sifatnya itu jangka pendek ya, dan likuiditasnya tinggi, resikonya relatif rendah, rendah. Nah, ini fungsinya adalah untuk pendanaan jangka pendek, untuk mengelola likuiditas ya. Jangka pendek, pasar uang memungkinkan institusi keuangan dan perusahaan untuk mendapatkan dana dalam jangka pendek untuk kebutuhan operasional. Tadi ada pasar uang antar bank ya. Misalnya ada bank kesulitan likuiditas. Karena apa? Dana yang keluar dari tempat dia hari itu lebih besar dari dana yang dia terima. Itu kan setiap hari uang itu kan berputar. Ya, terjadi perputaran antar bank gitu kan. Clearing gitu ya, transfer ke bank lain. Mungkin ada bank yang akan kesulitan likuiditas. Dan hari itu mereka bisa pinjam.
Ya, bisa pinjam di mana? Di pasar uang antar bank untuk memenuhi ketentuan likuiditas mereka. Ya, atau mereka bisa eh, minta pinjam ke bank sentral ya, untuk jangka pendek. Nah, ini untuk pengelolaan likuiditas ya. Likuiditas artinya itu adalah kebutuhan untuk dana jangka pendek. Bisa memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Ya, juga untuk bisa investasi jangka pendek. Ya, jadi ada bank-bank itu bisa melakukan investasi jangka pendek. Misalnya mereka beli obligasi gitu ya, obligasi untuk beberapa hari. Mereka punya dana uang cash idle, uang cash yang nggak terpakai gitu ya. Nah, mereka bisa investasikan misalnya ke obligasi, ke pasar uang dengan bunga beberapa persen gitu ya untuk beberapa hari. Jadi si investasinya sifatnya jangka pendek. Itu kalau di pasar uang. Nah, ini tadi yang saya sebut surat utang gitu ya. Di pasar uang itu ada surat berharga negara. Sekarang SBN ini mungkin teman-teman dulu dengar juga namanya retail. Ya. Ada surat berharga, ada ORI gitu ya, orang obligasi retail Indonesia. Itu untuk individual biasanya nominalnya di bawah 5 miliar gitu. Tapi kalau udah nominal di atas 5 miliar, ada yang sebut juga dengan SBN, surat berharga negara, surat utang negara gitu. Beda partai penjualannya aja. Ada yang retail, ada yang di korporasi, ke perusahaan. Nah, kalau surat berharga negara, BN gitu ya, SBN, biasanya jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Ya. Yang menjamin siapa? Pemerintah. Ada pemerintah yang bangkrut. Sampai sekarang yang bisa dibilang bangkrut itu Sri Lanka. Sri Lanka ya. Jadi udah nggak punya kemampuan untuk ini. Kalau surat utang negara biasanya jangka waktunya lebih panjang. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Ya. Eh, Sama, ini adalah surat utang pemerintah, dijamin pemerintah, dan digunakan untuk membiayai proyek pembangunan jangka panjang. Sertifikat deposito ini udah jarang digunakan. Dulu minggu-minggu lalu saya sempat tanya apa bedanya deposito dengan sertifikat deposito. Kalau deposito kan atas nama, ya kan, dan nggak bisa diperjualbelikan. Jadi misalnya eh, misalnya kita nih buka deposito gitu ya, Ahyani gitu buka deposito. Buka deposito itu kan namanya atas nama Ahyani dan bisa dicairkan sesuai jangka waktu. Misalnya 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan gitu. Tapi kalau sertifikat deposito itu bisa diperdagangkan dan dia tidak atas nama, tapi atas unjuk. Maksudnya gini, saya bisa beli sertifikat deposito sekarang. Misalnya gini, saya punya uang 1 juta, saya belikan sertifikat deposito untuk jangka waktu 1 tahun. 1 tahun lagi saya akan terima 1,1 juta. Dan itu bisa diperjualbelikan kan, karena nggak ada namanya, nggak ada namanya, bisa dijual ke yang membawa gitu. Lalu kalau di perusahaan ada juga commercial paper, ya ini surat utang jangka pendek, surat berharga jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan besar. Ya, biasanya dilihat kredibilitasnya. Bisa sampai 30 sampai 270 hari. 9 bulan. 1 bulan sampai 9 bulan. Biasanya untuk kebutuhan dana jangka pendek mereka aja. Bankers acceptance ini biasanya digunakan untuk di luar negeri ya. Jadi jaminan pembayaran transaksi di masa yang akan datang. Ya, biasanya di transaksi internasional. Jadi pasar uang itu ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya itu, jadi bisa digunakan untuk pinjaman jangka pendek, ya. Dengan demikian bisa digunakan untuk kalau terdapat dana menganggur, ya. Jadi dibanding disimpan di lemari gitu ya, kalau tidak produktif atau disimpan di giro yang bunganya rendah gitu ya, bisa dibelikan surat berharga untuk jangka pendek yang hasilnya lebih besar. Jadi secara otomatis ini akan memajukan usahanya dan mendorong kemajuan ekonomi. Dengan pasar uang juga Bank Sentral bisa ikut mengendalikan jumlah uang beredar. Tadi sebetulnya ada 3
cara bank sentral bisa lakukan gitu ya. Tapi saya kasih contoh tadi. Eh, tadi misalnya dengan menaikkan suku bunga gitu ya. Dengan menaikkan suku bunga maka orang akan cenderung menabung. Investor dari luar akan menyimpan rupiah di Indonesia ya. Jadi uang beredar berkurang dan kurs rupiah mungkin akan menguat. Ya, juga bank sentral itu juga bisa dengan menjual surat berharga bank sentral. Saya lupa namanya SRBI apa. Ada resiko nggak? Ada resiko sebetulnya di pasar uang. Satu, debiturnya gagal bayar waktu pada saat jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, debiturnya gagal bayar. Yang kedua, kalau terjadi inflasi. Inflasi itu apa? Kenaikan harga barang-barang. Ya, berarti daya beli dari uang itu akan turun. Ya, kalau dengan inflasi. Kalau harga-harga barang naik, berarti kan uang 100.000 sekarang mungkin akan lebih rendah daya belinya dibanding 100.000 dulu, gitu ya. Nah, begitu juga yang terjadi di market. Kalau ternyata kita menerbitkan surat utang dan hasilnya itu lebih rendah dari inflasi, mungkin surat utang kita nggak laku, ya karena inflasinya aja sudah sekian persen, gitu. Kalau inflasi 5%, kita menerbitkan surat utang 3%. Ya nggak laku, mungkin akan tidak laku karena apa? Karena eh, pembelinya akan berpikir lah, saya belikan surat utang dengan hasil 3% sementara inflasi 5%. Ya. Jadi nilainya uang itu pun akan turun. Mungkin teman-teman bisa bandingkan gitu ya, daya beli uang kita. eh, Dulu itu seingat saya PNS golongan 3A gitu ya, itu bisa beli emas itu 10 gram. Gajinya cukup untuk membeli emas 10 gram. Mungkin sebelum tahun 98. Sekarang PNS 3A mungkin hanya cukup untuk membeli emas 3 gram. Ya kan? Eh, kan emas itu kan 1.300.000 lah sekarang. Taruhlah 1.400.000 gitu. Kalau UMR kita, taruhlah UMR secara rata-rata nasional. Kalau Jakarta UMR-nya 5 juta. Kalau UMR kita 3,9 gitu ya. Itu kan cuma dapat 3 gram emas. Jadi kalau dibandingkan dulu dapat 10 gram emas. Ya, saya sendiri berpikir juga penghasilan saya sebetulnya sama aja nih. 40 tahun yang lalu sampai dengan sekarang daya belinya itu sama aja. Nggak ada. Jadi yang kita perlu pertimbangkan sebetulnya adalah daya beli. Ya, daya beli. Jadi yang muda-muda nih sebetulnya harus belajar pinter-pinter tuh nyimpan uang. Ya, jangan boros, simpan uang, investasikan, dibagi investasinya. Kalau emas sifatnya jangka panjang. Kalau bisnis hasilnya berapa persen? Karena uang kita selalu akan terdepresiasi. Nah, kalau surat berharga ini tidak laku, gitu ya, akhirnya terpaksa dijual dengan harga yang lebih rendah. Ya, lebih rendah. Berarti ada risiko yang dinamakan capital loss. Modalnya pun sudah termakan gitu ya, kalau dijual dengan harga lebih rendah. Oke. Berikutnya adalah pasar modal ya. Pasar modal itu pasar di mana pasar itu kan pembeli dan penjual bertemu, ya. Tidak harus offline. Pembeli dan penjual itu bisa bertemu di virtual gitu ya. Di di bursanya itu virtual, gitu kan. Untuk perdagangan surat berharga utamanya itu saham, ya utamanya saham dan obligasi serta instrumen keuangan lainnya. Ada warrant gitu, ya, ada commercial paper gitu. Jadi ini mempertemukan antara perusahaan dan pemerintah dengan investor yang ingin berinvestasi terutama di saham. Ya di kita itu Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Indonesia. Ya utamanya itu kalau pasar modal untuk pembiayaan jangka panjang. Utamanya ya. Em, banyak sekarang orang-orang yang bermain itu harian. Itu yang saya bilang ada yang bisa dapat 3% sehari.
tapi resikonya sangat tinggi sebetulnya. Resikonya sangat tinggi. Tapi eh, kalau kita dengar yang berhasil investor-investor besar yang berhasil di Indonesia, yaitu mereka investasinya cenderung untuk jangka panjang. Mereka cari perusahaan yang bagus, yang selama ini menghasilkan harga sahamnya naik sampai dengan berapa persen selama setiap tahun, stabil, dan mereka beli dan mereka simpan. Itu mungkin hasilnya bisa 30% setahun. Coba dengar sekali-sekali siapa investor yang paling dikenal di Indonesia? Ada yang tahu? Tung Desem Waringin Pak yang saya tahu. Oh, Tung Desem Waringin itu lebih cenderung ke motivator tuh. Oh iya, oh iya. Lo Keng Hong, coba cari Lo Keng Hong. Ya, itu investor yang paling dikenal di Indonesia. Kalau di luar negeri, investor paling besar itu Warren Buffett. Warren Buffett, Buffett tulisan namanya. Warren Buffett. Jadi Warren Buffett, Lo Keng Hong itu dari muda mereka cari saham yang bagus. Ya, ya mereka suka ngomong gini. Lo Keng Hong tuh suka bilang gini. Saya cari saham Mercy yang harganya harga bajai. Jadi banyak di bursa itu sebetulnya saham yang fundamentalnya bagus, perusahaannya bagus, tapi harga jualnya rendah. Kenapa? Karena di bursa itu kan banyak ini ya, banyak pemain gitu. Jadi kalau dia begitu terlalu murah, suatu saat dia akan naik, dia akan balik kok, dia akan balik. Jadi ditunggu aja, kita nggak usah cemas, oh dia turun, oh ini turun, jangan, nggak usah cemas. Kalau kita di pasar modal cenderungnya itu untuk investasi jangka panjang. Atau kalau kita mau perlu uang jajan, ya itu investasi jangka pendek. Kalau perlu harian gitu ya, jual beli harian. Cuma itu resikonya tinggi, ya. Kalau kita mau masuk ke bursa itu, jangan pakai uang panas, jangan pakai uang pinjaman, pakai dana menganggur, gitu. Misalnya kayak gini, Lebaran dapat THR, ya, sisihkanlah, misalnya berapa persen gitu ya, atau dimasukkan ke investasi, gitu. Lo Keng Hong boleh dicari. Eh, ya, Pak Lo itu biasanya dia akan beli, menurut dia saham-saham Mercy, yang sebetulnya Mercy itu barangnya, tapi harganya harga bajai. Dia beli, dia simpen. Nah, itu di pasar modal. Makanya itu disebut untuk jangka panjang. Ya. Nah, apa sih karakteristik pasar modal kita ini? Satu, transparan. Ya, transparan. Jadi semua orang bisa lihat. Tadi aja saya kasih lihat TradingView, sebetulnya setiap saham per jam, per menit itu bisa dilihat. Yang tadi TradingView tuh. Coba aja akses, itu kan gratis. Ya, ada saham A, saham B. Transparan, semua orang bisa lihat harganya sekarang berapa. Lalu ada pengaturan dan ada pengawasan. Ya, kalau pasar modal itu ada Bapepam yang mengatur, ya, dan diawasi oleh OJK. Juga bisa melakukan diversifikasi investasi. Misalnya nih, diversifikasi begini. Di Indonesia itu yang terkenal ya misalnya perbankan. Ya, perbankan itu sahamnya bagus-bagus. Jadi banyak kita yang simpen di perbankan. BCA, BRI, Mandiri gitu ya. Itu kenaikannya mungkin setiap tahun pasti naik. Kita nggak usah cemas. Kita beli waktu dia misalnya eh, bagusnya belinya itu November, ya. November. Kenapa November? Nanti Desember dia akan bagi dividen tuh. Ya Desember udah tutup tahun dia akan bagi. Kalau kita belinya Desember nanti harganya udah kemahalan. Banyak orang masuk. Kalau November, mulai masuk November nanti kita lihat tuh apa namanya harganya masih fluktuasi. Nanti Desember tutup buku dia bagi dividen, labanya berapa kelihatan, gitu kan. Nah, harganya akan naik. Terus kita pegang gitu. Nggak usah kita perhatikan fluktuasi tiap hari. Nggak usah perhatikan fluktuasi tiap hari. Itu kalau di pasar modal. Ya, jadi pasar modal itu sendiri juga sifatnya liquid. Kita bisa jual kapan saja, gitu ya. Bisa jual kapan saja, bisa beli kapan saja. Ada peran intermediasi juga di situ kan. Eh,
antara investor yang mempunyai dana dan emiten perusahaan go public yang membutuhkan dana. Ya, dan dengan demikian ini sebetulnya fungsinya sudah sangat efisien gitu ya. Efisien, eh, pasarnya itu sudah sangat efisien. Real time akan dieksekusi transaksinya. Ya. Nah, ini perannya pasar modal dalam perekonomian, memungkinkan perusahaan dan pemerintah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat ya dengan menerbitkan saham dan obligasi untuk membiayai proyek dan investasi. Jadi perusahaan atau perusahaan kalau pemerintah biasanya menerbitkan surat utang, kalau perusahaan itu akan menerbitkan saham. Ya, juga untuk mengelola investasi dan mengelola aset. Jadi kita bisa individual atau perusahaan, kita bisa melakukan investasi di situ ya untuk mencapai tujuan jangka panjang. Lalu pasar modal ini juga menentukan harga saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran. Jadi kalau di RTI, teman-teman bisa lihat tuh, yang istilahnya kan ada bid gitu ya, ada offer. Bid itu yang pengen beli, offer itu yang pengen jual. Itu kelihatan per eh, per tik itu mungkin cuma beberapa detik gitu ya, kelihatan. Bid tertinggi saat ini misalnya 9.500. Ya, orang pengen beli 9.400. Si penjual maunya 9.700. Nanti misalnya ketemu di 9.600. Itu tereksekusi. Jadi real time. Ya, jadi akan menentukan harga dari saham itu ya. Dengan mekanisme permintaan dan penawaran. Juga bisa melakukan diversifikasi. Diversifikasi itu artinya memecah risiko gitu ya. Menempatkan investasi di beberapa tempat. Misalnya gini, di Indonesia yang terkenal itu perbankan. Ya, perbankan sama batu bara. Oh, ini hasil investasinya besar gitu ya. Tapi ada saham-saham juga yang kecil-kecil misalnya eh, hasilnya tinggi gitu, tapi risikonya juga tinggi. Ya, harganya tinggi jadi berfluktuasi. Nah, kita bisa melakukan diversifikasi. Misalnya dengan membeli saham bank 70%, 10%-nya kita beli saham kecil-kecil gitu ya. Eh, yang hasilnya tinggi tapi risikonya juga tinggi. Transparansi. Nah, dengan pasar modal, jadi setiap emiten, setiap perusahaan yang go public itu wajib transparan. Mereka wajib menerbitkan laporan keuangan 3 bulan sekali. Jadi transparan. Jadi informasi keuangan mereka itu akan sangat diperlukan oleh investor, ya, mau perorangan, dan itu bisa diakses. Cari aja website perusahaannya, mereka pasti ada apa namanya laporan keuangan. Jadi kelihatan sebetulnya mereka triwulan ini untungnya sekian, wajar atau enggak gitu, harga wajarnya berapa sebetulnya. Jadi kita bisa ukur sebetulnya harga saham ini wajarnya berapa sih, gitu ya. Kayak mungkin kayak BCA itu dari dia pertama go public sudah 40 kali lipat harganya. Lebih mungkin. Harganya itu mungkin udah 40 kali lipat, lebih kali. Ya, itu bisa dilihat sebetulnya dengan laporan keuangan dia ya. Lalu mendorong pertumbuhan ekonomi ya. Jelas ini mendorong pertumbuhan ekonomi karena apa? Karena ada investor yang menempatkan dana. Sehingga si emiten, si perusahaan yang go public bisa lebih memperluas usahanya, menciptakan peluang kerja dan meningkatkan produktivitas. Nah, ini definisi ya, definisi. Definisi silakan dibaca, saya bacain aja ya. Karena kita di S1 kan mungkin masih lebih banyak belajar mengenai definisi gitu ya. Saham itu adalah instrumen ya yang mewakili kepemilikan dari perusahaan. Jadi sebetulnya kalau kita beli saham, kita punya sebagian perusahaan itu ya, berapa lembar gitu ya. Kalau di bursa itu dijualnya dalam lot. Satu lot itu 100 lembar. 100 lembar. Dengan memiliki saham, seorang investor menjadi pemilik perusahaan tersebut sebagian sebesar saham yang kita beli dan berhak atas pembagian dividen. Nah, itu mereka biasanya sesudah tutup tahun, ada yang setahun 2 kali, mereka bagi laba tuh. Bagi labanya itu per lembar saham. Ya.
Itu juga menguntungkan kalau uang kita besar gitu ya. Dividen itu juga lumayan karena sekarang di Indonesia itu banyak emiten yang jor-joran. Jor-joran itu maksud saya bagi labanya itu sangat besar gitu. 60% mereka kasih ke pemegang saham. 40% balik lagi ke perusahaan gitu, diputar kembali gitu. Bisa 60%, bahkan ada yang 100%. Jadi seluruh labanya tahun itu dibagi semua ke pemegang saham. Ya itu lumayan loh, lumayan. Jadi kadang-kadang dari dividen pun kita dapat gitu ya. Biasanya ada minimalnya gitu. Minimal 100 lembar atau ini kita akan dapat dividen. Dibayarkan langsung ke rekening kita. Kedua, obligasi. Obligasi ini beda ya. Kalau ini kepemilikan, saham itu bentuknya kepemilikan. Kalau obligasi ini utang. Beda loh antara pemilikan dengan hutang. Saham itu pemilikan berarti kita menghadapi resiko bisnis. Kalau bisnisnya turun, maka harga sahamnya akan turun. Kalau obligasi ini hutang. Apapun yang terjadi dari bisnis kita, kita selaku pemilik pemberi hutang gitu ya, tetap akan memperoleh 100%. Cuma obligasi ini kan diperdagangkan gitu ya. Nah, selama periode dia belum jatuh tempo itu bisa berfluktuasi. Tapi saat jatuh tempo itu akan dibayarkan full sebesar utang mereka. Obligasi ini adalah instrumen utang bisa diterbitkan oleh perusahaan atau diterbitkan oleh pemerintah. Pemegangnya ini berfungsi sebagai kreditur atau pemberi pinjaman, ya. Dan penerbit obligasi ini berjanji untuk membayar bunga secara periodik dan mengembalikan pokok utang 100% pada saat jatuh tempo. Oh, kenapa obligasi bisa berfluktuasi? Karena sebelum jatuh tempo itu suka diperdagangkan orang. Bisa naik, bisa turun. Hubungannya sebetulnya dengan suku bunga lagi gitu ya. Tapi kalau sudah jatuh tempo, kita akan dibayar 100%. Bisa naik, bisa turun maksudnya gimana? Begini, misalnya saya punya obligasi dengan kupon taruhlah 1% sebulan, gitu ya, 1% sebulan. Dalam setahun itu akan jadi 12%, ya, 12% setahun atau 1% sebulan. Kalau ternyata bunga di Indonesia itu 15%, naik jadi 15%, obligasi saya dijual belikan itu lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena hasil obligasi saya cuma 12%. Sementara bunga di pasar sudah 15%. Lebih bagus saya simpan di bank gitu kan, daripada saya belikan obligasi. Itu contoh, contoh ini. Nah, reksadana ini biasanya ini adalah kumpulan. Jadi beberapa saham biasanya digabung, ditawarkan oleh manajer investasi. Ya, manajer investasi kan ini mereka kan jago-jago gitu ya, mengelola saham mana yang bagus. Kita kan belum terlatih. Nah, mereka terbitkan reksadana. Kita beli reksadana mereka gitu. Misalnya reksadana eh, Schroder ya atau Bahana Sekuritas gitu ya, Bahana. Ya satu lembar harganya sekian sekarang. Itu isinya apa aja? Itu diisinya ada saham Telkom, ada saham perbankan, ada saham batu bara gitu ya. Dan itu bisa diperjualbelikan. Jadi reksadana adalah wadah investasi mengumpulkan dana dari berbagai investor dan dikelola oleh manajer investasi secara profesional. Ya, nanti manajer ini akan menempatkan ke saham berapa, ke obligasi berapa, ke pasar uang berapa. Lalu exchange traded fund. Ini dana investasi yang diperdagangkan di bursa efek seperti saham. Mirip dengan reksadana, memungkinkan investor untuk membeli dan menjual sebagian dari portofolio sepanjang hari. Ini dana yang diperdagangkan, exchange traded fund. Nah, ini mekanisme di pasar modal. Kita hari ini sampai jam berapa ya? 2 jam ya? Ya, jadi kalau ada pasar perdana, ada pasar sekunder. Ini pasar modal. Ya, pasar saham tadi. Pasar perdana adalah pasar transaksi terjadi saat saham itu pertama kali dijual ke masyarakat. Ya, kayak kemarin banyaklah ada beberapa perusahaan yang baru go public gitu ya. Kita belinya di mana? Beli di pasar perdana. Nah, ini biasanya dibatasi. Ya, ini ada agen penjual gitu ya. Ini emiten perusahaannya dan ini kita misalnya kita sebagai
investor. Ya, kita akan menyerahkan ke dana ke agen penjual akan membeli ke emiten, dan emiten akan menyerahkan surat berharga tadi, saham. Ya, saham tadi, dan saham ini akan jadi milik kita. Walaupun secara fisik kita mungkin nggak miliki, tapi itu dijamin dan disimpan di ada lagi unitnya saya lupa tuh. Jadi saham itu memang berpindah lembarnya jadi milik kita gitu ya. Tapi itu disimpan di saya unitnya lupa, tapi milik pemerintah gitu ya. Ini berdasarkan si data si penjamin emisi. Jadi pada saat pertama kali itu adanya di pasar perdana, dan biasanya naiknya agak tinggi tuh ya. Misalnya nominalnya harga sahamnya 500 perak. Di harga perdana misalnya bisa melonjak tinggi gitu. Bisa bisa jadi 2.000 gitu ya dalam satu kali transaksi. Tergantung peminat. Makanya di pasar perdana biasanya investor itu dibatasi. Investor itu dibatasi misalnya untuk retail maksimum dimiliki 1.000 lembar gitu. Ya, jadi kayak rebutan gitu ya kalau di pasar perdana. Nah, kalau sudah dia dijual di pasar perdana dan selanjutnya sudah tercatat di bursa efek gitu ya, itu akan diperjualbelikan di namanya bursa sekunder. Jadi yang kita lihat IHSG dan lain-lain itu udah masuk di pasar sekunder sebetulnya. Ya. Eh, Biasanya kalau di pasar sekunder itu sudah ada broker, ya, sudah ada broker. Jadi investor yang mau beli, dia akan serahkan dana ke broker, broker akan ke pasar modal. Dana akan masuk ke broker penjual dan ini akan diterima dananya ke investor yang menjual. Ya, jadi udah siklusnya itu udah antar investor sebetulnya, tapi melalui broker. Broker ini jadi seperti calo gitu ya, calo, tapi mereka juga bisa memberikan saran ke kita. Tapi kalau sekarang itu kan sudah pada main aplikasi ya. Kalau teman-teman lihat tuh di aplikasi banyak sekali tuh aplikasi untuk jual beli saham gitu ya. Ada Ajaib, ada eh, apa sih saya lupa. Ada Mandiri, ada MOS gitu ya, Mandiri Sekuritas gitu. Dan itu murah-murah. Saya ingat saya sekarang tuh cuma berapa berapa juta gitu untuk minimum rekeningnya gitu. Mungkin nggak sampai 1 juta pun ada gitu. Yang 500.000 mungkin ada. Jadi cocok untuk investor retail. Lalu keuntungannya di mana sebetulnya si pasar modal? Pasar modal ini akan dapat fee ya dari setiap transaksi jual maupun transaksi beli. Kalau nggak salah saya kalau jual itu kita akan bayar 0,25%. Rekening kita dipotong. Beli yang 0,25, tapi jual 0,40 ya. Saya lupa. Jual kalau nggak salah 0, jadi relatif kecil kok itu biayanya. Itu dikelola di pasar modal. Nah, ini kelebihannya pasar modal ya. Satu, potensi keuntungannya tinggi ya. Lebih tinggi, tapi ingat mereka lebih beresiko ya, lebih beresiko dibandingkan dengan alternatif investasi yang lebih aman seperti tabungan. Bisa lakukan diversifikasi. Diversifikasi itu maksud saya kita bisa memecah investasi kita ke beberapa jenis perusahaan ya. Sehingga resikonya akan menyebar. Pasar modal juga akan memberikan modal buat emiten. Jadi perusahaan yang butuh modal bisa pergi ke pasar modal dengan menjual saham. Liquid ya, umumnya diperjualbelikan dengan cepat, real time, memberikan likuiditas bagi investor. Juga memberikan peningkatan nilai aset. Ya. Kalau kita go public, ekspektasi pasar tinggi gitu ya, ekspektasi investor tinggi terhadap perusahaan kita, harga saham kita akan meningkat cukup cepat. Gitu ya. Jadi nilai aset kita akan bertambah. Ada yang mau tanya sampai sini? Dari tadi cuma Mas Bahrul aja nih. Yang lain saya nggak tahu. Apakah Ada Pak iya silakan Mas. Apa? terkait ini Pak, Bitcoin. Eh,
itu cara kerjanya, lalu Bitcoin itu apa, Pak? Dan cara kerjanya itu seperti apa? Nah, ini lain ini sebetulnya gimana ya? Apa? Bitcoin itu, ya, Ya, silakan, Bitcoin Pak. Bitcoin itu sebetulnya adalah mata uang kripto. Awalnya kan diciptakan untuk memudahkan transaksi kan gitu ya. Sebenarnya kan basicnya nggak ada apa-apa. Maksud saya gini, saya menciptakan mata uang digital gitu ya, 50 triliun ya, dan orang bisa pakai mata uang ini untuk transaksi. Kan asalnya juga dipakai untuk game gitu ya, game online gitu kan. Nah itu kan oh jual beli senjata gitu, jual beli senjata di game gitu. Tapi perlu mata uang gitu kan. Nah mata uang ini mata uang digital yang dibuat ya. Sebetulnya pengendalinya kan nggak ada ya. Pengendalinya cuma jumlah mata uang yang diterbitkan itu. Saya terbitin 50 triliun Bitcoin gitu ya. Taruhlah apa namanya gitu ya. Nah, semakin digunakan, semakin banyak yang pakai, harganya akan semakin tinggi. Akhirnya diperjualbelikan, ya kan, diperjualbelikan. Nah, akhirnya digunakan sebagai sarana transfer, sarana pengiriman uang, ya, antar negara. Dan itu lebih murah, gitu ya. Saya bisa cari pembeli kripto saya di Amerika. Sampai akhirnya saya bisa tarik uang saya dijual dalam bentuk US kripto saya, gitu. Sebenarnya kan basic uangnya sendiri nggak ada. Maksud saya nilai misalnya, eh, sekarang satu Bitcoin itu berapa ya? Udah 60 ribu ya, seingat saya 60 ribuan gitu. 60 ribu US dollar satu Bitcoin. Nah, nilainya itu kan sebetulnya yang menentukan kan pasar gitu ya. Jual beli tadi. Semakin banyak yang gunakan nilainya akan semakin tinggi. Nah, ini yang dikhawatirkan sebetulnya. Ini yang dikhawatirkan sama kripto itu. Sebenarnya basic nilainya ini dari mana? Karena yang ada cuma jual beli. Yang menjamin bukan pemerintah juga gitu. Tapi sampai sekarang masih berjalan gitu kan. Dan ada yang nyebut makanya kalau orang bertanya tuh sebenarnya kalau saham kita bisa bersebut itu aset gitu ya. Itu aset. Itu kepemilikan kita di satu perusahaan yang ada barangnya, yang ada mesinnya gitu kan. Ada porsi bagian kita pemilikan kita. Cuman kalau Bitcoin maksud saya itu nggak ada apa-apa. Kepemilikan kita di mana? Itu yang tapi kan justru sekarang masih tetap berjalan gitu ya. Masih berjalan dan malah menjadi salah satu alternatif tuh, salah satu alternatif investasi. Jadi kalau Mas Ahmad coba, udah pernah trading kripto? Belum, Pak. Kan ada aplikasinya tuh ya. Ada aplikasinya, saya lupa dulu saya pakai apa. Itu lebih berfluktuasi lagi dari saham. Lebih berfluktuasi lagi. Dan lebih efisien lagi sebetulnya. Maksud saya lebih efisien, lebih real time. Ya, lebih real time. Nah, saya yang agak keberatan dengan kripto ini sebetulnya kalau dimanfaatkan oleh orang-orang, ya, dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mengumpulkan dana. Habis itu dia lepas, dia nggak urusin lagi kriptonya. Nah itu yang banyak kejeblos kan, banyak yang kejeblos. Oh ada kripto baru ini gitu. Nanti orang dari misalnya dari Hong Kong tuh, dari Cina gitu yang sering menerbitkan gitu, ya. Masuklah orang ke sana. Oh ini potensinya besar. Dibelikanlah sama mereka kripto itu. Tapi kripto ini nggak dikembangkan gitu, nggak diurus, nggak ada yang pakai. Lama-lama nilainya jatuh, nilainya kan jatuh lama-lama. Makanya kalau yang jadi acuan sekarang antara lain Bitcoin. Lalu ada sekarang juga Ethereum. Ya kan Ethereum tuh semenjak 2018 kali ya. Ethereum. Ethereum, Bitcoin itu masih bisa menjadi patokan gitu. Cuman yang lain-lain saya nggak tahu kalau yang lain-lain. Apakah digunakan orang atau enggak. Dulu juga Microsoft bilang mereka akan bikin koin sendiri gitu. Dan mereka gunakan di aplikasi mereka. Wah ini menurut saya itu lebih bagus karena mereka kan produsen ini ya.
produsen software yang bisa ditransaksikan gitu. Tapi saya nggak tahu sekarang apakah udah ada atau belum. Pernah dengar koinnya keluarganya Anang, Asanti, Aurel. Mereka Oh iya, bikin sempat koin. ada beritanya, Pak. Hah? Sempat ada beritanya. Iya, itu koinnya kan asik gitu. Kalau menurut saya itu scam. Maksud saya agak keterlaluan. Karena mereka kan public figure. Mereka public figure, pembelinya ibu-ibu yang suka sama mereka. Nanti hasilnya begini, begini, begini. Sekarang asik berapa nilainya? Silakan aja di browsing. Kayak kita ceknya asik. Mungkin bisa dikatakan Ponzi ya, Pak ya. Kalau ada lagi asik. Saya nggak tahu ininya asik. Mau dibilang Ponzi, kalau Ponzi kan kayak arisan berantai gitu ya. Nah ini Bitcoin. Kalau dirupiahkan udah 1 miliar lebih satu koin. Dulu pertama kali terbit, ada yang punya koin 10.000, dia tuker sama Visa. 10.000 Bitcoin. Ada tuh orang itu. Saking nggak ada nilainya gitu. 10.000 Bitcoin, dia tuker sama Visa satu kotak. Jadi kalau dia sekarang, oh dia menyesal sekali tuh. Gitu. Jadi Bitcoin ini apa ya? Mau dibilang aset, orang nyebutnya aset digital karena bentuk backgroundnya sendiri, barangnya itu apa gitu itu yang nggak ada ininya. Ini Bitcoin. Tuh. Dulu 5 tahun yang lalu 81 juta harganya. Sekarang harganya 1 miliar. Ini kripto. Mau dibilang aset ya nggak bisa dibilang aset ini ya, nggak bisa dibilang aset real, tapi bisa dibilang aset digital oke lah. Mungkin di Trading belum muncul, Pak. apa? Trading view-nya belum muncul. Oh, belum muncul. Ini saya nggak pakai trading view, saya cuma browsing aja gitu ya. Browsing aja BTC itu IDR. Ini harganya 1 miliar tanggal 27 April 3 Mei 2019 harganya 81 juta. Banyak yang berhasil, banyak juga yang jadi gila ya sama ini nih. Benar kok, saya pernah ketemu anak muda bawa duit 800 juta gitu dia setor mau bikin deposito. Saya pikir udah duit dari mana gitu kan. Waktu ditanya dia bilang dari jualan kripto. Oke, itu tuh Bitcoin tuh Mas. Mat tadi ya. Baik, Pak. Makasih. Oke, ada pertanyaan lagi. Geser ini lagi deh. Ya kekurangannya harganya volatile, ya cenderung naik turun gitu ya, drastis, kompleks, pasar modal bisa rumit gitu. Kalau investor yang kurang pengalaman itu sulit gitu. Lalu ketidaksetaraan informasi, tidak semua informasi perusahaan tersedia untuk umum, sebetulnya pasar modal semuanya udah tersedia gitu. Ada manipulasi juga, ada insider trading. Insider trading itu pihak internal perusahaan punya informasi lebih bagus gitu ya, lebih bagus sehingga dia bisa memperdagangkan saham untuk keuntungan dia sendiri. Ketergantungan pada faktor eksternal, eksternal. Ya, tadi ya kita aja tergantung dengan asing. Ya, jadi kalau dana asing keluar nanti saham-saham juga banyak yang turun.
Ada biaya transaksi, itu kekurangannya ya memang harus ada biaya transaksi gitu kan, karena ini kan diperlukan untuk operasional. Eh, Adanya keterbatasan untuk pemegang saham minoritas, ya, jadi dia pengaruhnya rendah gitu ya terhadap keputusan perusahaan untuk saham minoritas. Terdapat resiko kehilangan modal, ya. Kalau tadi ini memang kan harganya berfluktuasi, bisa beresiko kehilangan modal. Investasinya perlu waktu, usaha, dan riset, perlu belajar. Jadi saran saya tadi, belajar, coba install tadi itu RTI, itu gratis, kita akan dimodalin 100 juta itu di RTI, bukan uang kita gitu kan, uang dummy, kita belajar trading. Ya. Bisa juga ada kekacauan yang tidak terduga gitu ya, misalnya ada perubahan ekonomi atau peristiwa global gitu ya, seperti 11 September yang bisa menyebabkan kekacauan di pasar. Jadi bisa teman-teman mudah-mudahan udah bisa bedakan gitu ya antara pasar uang dengan pasar modal. Kalau pasar uang itu biasanya untuk jangka pendek. Yang diperdagangkan itu uang. Bisa surat berharga negara gitu ya. Uang juga ada, mata uang asing juga ada. Ya, fokusnya kepada kebutuhan jangka pendek dan pendapatannya itu pasif. Maksudnya pendapatannya lebih rendah, risikonya juga rendah. Sementara kalau di pasar modal itu kebutuhannya biasanya untuk jangka panjang karena untuk modal. Yang diperdagangkan terutama adalah saham, ya. Walaupun ada juga mungkin obligasi, reksadana gitu, tapi yang paling banyak itu saham. Tujuannya untuk jangka panjang untuk kebutuhan modal perusahaan. Jangka waktunya, kalau pasar uang itu biasanya untuk jangka pendek, ya biasanya kurang dari 1 tahun. Kalau pasar modal bisa lebih dari 1 tahun. Tujuannya juga beda. Di pasar uang kita masuk itu biasanya untuk mencari pendapatan pasif atau untuk kebutuhan transaksi gitu. Resikonya rendah. Kalau di pasar modal biasanya mencari pertumbuhan modal dengan potensi keuntungan yang lebih tinggi, dengan resiko yang lebih tinggi. Risiko dan likuiditasnya jadi berbeda gitu. Di pasar uang, instrumennya itu memiliki risiko rendah, likuiditasnya tinggi, jadi mudah dicairkan. Pasar modal, risikonya lebih tinggi, likuiditasnya sebetulnya juga liquid sih ya, juga tinggi juga gitu, tapi bervariasi. Kadang-kadang ada saham yang susah kita jualnya, gitu ya. Jadi kita mau jual tapi peminatnya nggak ada. Atau kalau harus dijual akhirnya dengan banting harga gitu, dengan murah, baru ada pembeli. Saya kira itu untuk hari ini ya mengenai pasar uang dan pasar modal. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya kira cukup ya. Saya tutup untuk pertemuan kali ini. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.